fanatisme kedaerahan itu harus dipertahankan, tidak. Tetap kita orang rasional bahwa kita pe kampung ini, kita pe daerah ini masih membutuhkan orang-orang lain. Tapi ya, salam baku dapat di konten Carita PNS. Ini Mama Ipa so lebih keren ini, so dengan seragam PNS lengkap. Jadi memang asik ini mau cerita PNS. Kalau yang episode-episode kemarin Mama Ipa bercerita rumah tangga, keluarga, hal. Nah, sekarang ini soden seragam lengkap, jadi kita baca cerita dulu cerita PNS Mama Ipa PPNS dan pengalaman-pengalaman sebagai PNS sejak tahun 1999 diangkat sebagai PNS sampai dengan saat ini. Saudara, ini kelihatan lebih keren ini Mama Ipa dengan seragam lengkap. Tapi lebih keren lagi kalau Mama Ipa mau sharing dengan dorang saudara. Khususnya kali ini Mama Ipa mau bercerita PNS dengan saudara-saudara yang bukan PNS. Mama Ipa maksudkan ini untuk saudara dorang yang bukan PNS ini bisa konsumsi informasi atau edukasi ini. Karena kalau informasi dan edukasi ini untuk PNS atau P3K sepertinya mubazir karena orang itu PNS dan P3K ini pelaku-pelaku ASN, kerja-kerja birokrasi. Jadi orang so lebih tahu, pasti dong lebih tahu lagi, mungkin lebih banyak tahu lagi dari Mama Ipa. Jadi untuk kesempatan ini Mama Ipa lebih fokus kepada orang PWB saudara yang lain yang bukan PNS tapi dong sering berhubungan dengan PNS di dalam urusan-urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat. Ini juga dorang mungkin saudara yang bukan PNS kan sering berkomunikasi dengan PNS dan P3K ini. Nah, karena itu Mama Ipa pikir tidak merugikan lah kalau kita orang saat ini mau baku dapat dan sharing untuk baca cerita ini. Nah, Mama Ipa perlu bilang juga bahwa PNS itu ada dua kategori atau dibedakan ada dua. Yang satu PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dong bilang PPPK, 3 DPP baru K. Tapi kalau Mama Ipa lebih suka bilang P3K sehingga lebih singkat dan lebih cepat mau sebut. Begitu saudara. Jadi tong sepakat sudah ya saudara, sebutan PPPK dengan P3K. Oke saudara semua, ini kategori pegawai ini, yang dua jenis pegawai tadi itu diatur dengan undang-undang. Nah, DP undang-undang itu dong bilang undang-undang ASN atau undang-undang aparatur sipil negara. Itu undang-undang nomor 5 tahun 2014. Nah, di situ diatur PNS itu bagaimana, P3K itu bagaimana. Nah, tadi PNS itu diangkat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pembina kepegawaian, yaitu kalau di provinsi gubernur, di kabupaten bupati, dan di kota yaitu wali kota. Nah, kalau pemerintah pusat ya tentu pegawai pusat, tentu pemerintah pusat, dalam hal ini
kementerian lembaga atau yang berwenang di lembaga itu. Nah, jadi saudara, ini ada perbedaan ini antara PNS dengan P3K. Perbedaan itu cuma satu, yaitu kalau PNS diangkat secara tetap dan diberikan hak gaji dan pensiun sampai dengan waktu yang ditetapkan. Kalau P3K, dorang ini kontrak selama 1 tahun, jangka waktu 1 tahun. Selesai, kalau masih diperlukan oleh pemerintah ya boleh diperpanjang. Tetapi kalau tidak berarti berhenti sampai di situ, 1 tahun saja. Tetapi mereka juga dorang punya hak sama dengan PNS. Dalam arti dapat gaji, dapat tunjangan, dan insentif yang lainnya. Begitu Pak Saudara. Nah, sehingga kalau dompe orang tua atau dompe saudara atau dompe keluarga yang PNS, biar Pak Saudara dorang bukan PNS tapi bisa tahu tuh, oh mau di PNS itu begini. Nah, sehingga PNS juga tahu, ternyata dong bukan PNS tapi dong tahu pakai orang. Ini penting supaya jangan mentang-mentang PNS kong ngoni liatin sebelah mata saudara-saudara yang bukan PNS. Bye-bye, dorang tahu pat orang PNS. Ya, Mas Saudara, selain PNS dan P3K tadi, ada lagi yang dong bilang ASN. Apalagi itu kira-kira ASN, Mas Saudara. Nah ya, ASN itu kadang orang bilang PNS itu ASN, padahal agak beda. Kalau PNS ya orang-orang, warga negara yang sudah diangkat karena memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan P3K. Nah, ini ASN, ini profesi wadah untuk PNS dan P3K ini mengembangkan karir profesi sebagai pegawai aparatur sipil negara. Terus kalau ASN sebagai wadah, ada lagi yang dosen juga bilang birokrasi, PNS atau birokrasi. Nah, ini birokrasi ini memang kerja-kerja pemerintah yang sudah diatur sesuai regulasi, sehingga kerja-kerja di pemerintah itu berdasarkan aturan main, bukan PNS mau atau P3K mau sendiri kong kerja-kerja pemerintah PHL. Tidak, karena semua itu diatur. Jadi tidak semau-maunya PNS atau P3K, Pak Saudara. Dong so tahu itu, kalau begitu apalagi yang dong bilang karir. Itu PNS dengan P3K yang bekerja di birokrasi, mengembangkan profesi ASN di birokrasi. Ini nih orang-orang karir, orang-orang yang harus berkembang dompe tugas kerja itu, dompe profesionalisme itu, dompe keahlian itu dalam bekerja di birokrasi itu harus benar-benar dia ada kemajuan, ada perkembangan, ada capaian-capaian prestasi begitu. Sehingga dengan kerja-kerja yang berprestasi itu, dorang PNS ini dihargai. Seperti contoh misalnya Mama Ipa, kalau bekerja dengan baik ya dihargai, mendapat penghargaan naik pangkat, misalnya naik jabatan juga. Tapi sekarang ini Mama Ipa belum naik jabatan, masih staf dengan golongan AMPA B. Jadi berarti belum berkarir dengan baik. Atau entahlah kenapa sampai belum bisa berkembang dengan usia 56 tahun, pangkat AMPA B, karir belum juga berkembang dan naik, mungkin karena belum berprestasi atau apa, Mama Ipa sendiri belum bisa jawab. Nanti Saudara dorang sendiri yang pikir sudah kira-kira. Jadi setelah berkarir,
dihargai dan bisa naik pangkat dan sebagainya tadi itu yang Mama Ipa bilang. Nah, kita orang juga sering dengar dorang bilang ada PNS pusat, ada juga PNS daerah. Oh iya, kalau PNS pusat diangkat oleh menteri atau lembaga badan yang mengangkat pegawai-pegawainya di pusat, sehingga dorang bekerja di pemerintah pusat atau ibu kota negara misalnya Jakarta, tetapi dorang juga bisa bekerja di daerah-daerah sesuai dengan tugas wilayah di mana pekerjaan itu dorang lakukan. Misalnya contoh Kementerian Agama, ada kantor agama di sini, itu pemerintah pusat, tapi dorang pe cabang atau apa ya, wilayah kerjanya ada di daerah misalnya di Halmahera Utara. Kejaksaan contoh, itu dorang pemerintah pusat tapi dompe kantor atau dompe wilayah kerja ada di daerah, provinsi maupun di kabupaten kota. Itu salah satu contoh. Nah, kalau yang dong bilang pegawai daerah atau P3K daerah, itu karena orang diangkat dari pembina kepegawaian provinsi, kabupaten, kota, yaitu kalau provinsi ya gubernur, kabupaten bupati, kota ya wali kota. Nah, tapi Mbak Saudara, Mama Ipa ini diangkat oleh PNS, itu diangkat oleh Gubernur Sulawesi Utara waktu itu pada tahun 1989, karena Mama Ipa mulai berkarir sebagai PNS dan diangkat itu di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Mama Ipa ini produk Sulawesi Utara. Tapi kemudian karena mengingat otonomisasi dan Halmahera Utara ini menjadi kabupaten otonom baru, ya Mama Ipa pikir-pikir, Mama Ipa pulang sudah, Mama Ipa mau mengabdi, Mama Ipa ke kampung sendiri kong. Betul kata ada Basudara. Jadi itulah sebabnya Mama Ipa ada sekarang di Tobelo, karena memang Mama Ipa orang Tobelo asli loh. Tapi bukan berarti dengan pulangnya Mama Ipa terus fanatisme kedaerahan itu harus dipertahankan, tidak. Tetap kita orang rasional bahwa kita ompe kampung ini, kita ompe daerah ini masih membutuhkan orang-orang lain untuk berkarya, berkarir di kabupaten ini, di daerah Halmahera Utara ini khususnya, supaya kita orang bisa lebih maju, lebih berkembang. Nah, itu Saudara, sehingga kalau kemudian kita ompe kampung ini, kita ompe daerah ini, kalau kita orang lihat ada orang lain atau orang dari daerah lain yang datang berkarya di Halmahera Utara, ya kita orang terima sebagai orang-orang profesional yang mau bekerja untuk kita orang kemajuan daerah ini. Jadi mari kita orang sama-sama membangun daerah ini dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk kebersamaan semua orang Saudara. Jadi untuk bacarita PNS kali ini, dong lihat Mama Ipa ini so lebih keren dengan seragam PNS. Jadi sewaktu-waktu kalau dorang baku dapat di Mama Ipa di kantor, dorang saudara heran karena dorang dapat lihat ya tompe Mama Ipa ini pegawai negeri sipil ternyata. Iya tahu Saudara. Nah, itu yang perlu kita sharing di kesempatan ini Saudara. Dan kalau memang Saudara dorang yang PNS dan P3K juga dorang merasa perlu juga untuk dorang tahu ini, maka Mama Ipa juga berterima kasih kepada dorang, dan dorang juga bisa berpartisipasi untuk mengembangkan Mama Ipa channel ini dengan like, komen, share, subscribe, dan ting-ting tabea.